Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin, jemaah. Karena kita tahu surga itu diciptakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka seorang yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin harus senantiasa melatih jiwanya untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takwa itu kadang-kadang naik, takwa itu pun kadang-kadang turun. Tapi seorang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala akan terus berusaha membuat takwanya seimbang dan mungkin menaik. Karena dia tahu dengan bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu adalah salah satu bekal yang dia harus persiapkan dalam berjumpa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia tahu amalan itu hanya diterima dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian salawat beriring sana kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasih-Mu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari menuliskan sebuah kitab yang mana seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya hendaknya memiliki dan mempelajari kitab tersebut. Dan beliau menuliskan sebuah kitab yang berjudul Al-Adabul Mufrad, kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Karena di dalam kitab tersebut jemaah, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bagaimana adab yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan adab itu yang membuat orang masuk surga jemaah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sebuah amalan yang banyak memasukkan orang ke dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan taqwallahi jalla jalaluhu wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan memiliki akhlak dan kepribadian yang baik, baik kepada Allah Jalla Jalaluhu atau kepada para makhluk Allah Rabbul Alamin yang Allah cintakan, yang Allah ciptakan jemaah. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini jemaah, Allah Jalla Jalaluhu masih memberikan kita keberkahannya, masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita waktu luang, dan kita gunakan untuk belajar ilmu Allah Rabbul Alamin dan belajar apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah nikmat yang besar yang tidak diberikan kepada orang-orang lain kecuali orang-orang yang dikasihkan hidayah, yang dikasihkan kesempatan oleh Allah Rabbul Alamin. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang ada waktu dia diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian dia duduk di majelis taklim, dia langkahkan kakinya dari rumah datang ke masjid, maka tidak ada lain kecuali dimudahkan baginya surga jemaah. Kita sudah penat dengan urusan dunia, mulai jadi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore kita bekerja. Maka kita sisihkan sedikit untuk bertakarub kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita duduk belajar membahas apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah. Maka di sini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bab yang kelima dari kitab ini, beliau mengatakan babulinil kalami liwalidayhi, bab berlemah lembut dalam bertutur kata kepada kedua orang tua. Haddatsana Musaddad, menceritakan kepada kami Musaddad, kata Imam Bukhari. Haddatsana Ismail ibnu Ibrahim qala, menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, dia mengatakan haddatsana Ziyad ibnu Mikhraq, menceritakan kepada kami Ziyad bin Mikhraq qala haddatsani Taisalah bin Mayyas,
menceritakan kepada aku Tuaisalah bin Mayyas. Qala, dia mengatakan, ini asar dari para sahabat tentang masalah disyariatkannya berlemah lembut dalam berkata kepada kedua orang tua. Qala kuntu ma'an najada. Beliau menceritakan, dahulu aku ini bergabung dengan kelompok Najada. Dan disebutkan kelompok Najada itu adalah kelompok Khawarij, jemaah, yang dia suka mengkafirkan pemerintah, gak pernah megang tangan pemerintah kemudian dinasihati, tiba-tiba tidak sesuai dengan syariat Islam dia mengatakan kafir, fulan kafir, tanpa tabayun. Mungkinkah orang tersebut ternyata korban juga? Kadang-kadang kita seperti itu, jemaah. Kita hanya memukul rata apa yang kita lihat, padahal terkadang orang melakukan hal tersebut mungkin dia nggak tahu dengan hukumnya, atau mungkin dia karena ikut-ikutan dengan kiainya dan kita tidak pernah pegang tangannya, kita dudukkan dia, kemudian kita kasih tahu dia ajaran seperti ini tidak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal tersebut. Kapan terakhir kalinya kita memegang tangan saudara kita, kita dudukkan, kemudian kita nasihati? Kebanyakan kita mudah mengkafirkan orang, kebanyakan kita mudah mencaci maki orang, menghina orang, tapi kita tidak pernah menasihati dia dengan nasihat yang baik. Bahkan kita nasihati di tempat umum, fulan bin fulan kafir, fulan bin fulan syirik, fulan bin fulan ahli maksiat, tapi kita tidak pernah pegang tangannya. Antum dudukkan dia, kemudian tanya, limada taf'alu hada? Kenapa antum kerjakan hal tersebut? Mungkin dia nggak tahu, karena dari dulu diajarkan oleh nenek moyangnya kayak seperti itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan kita untuk menyaci maki orang. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ada orang-orang munafik pada zaman tersebut, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fulan bin fulan munafik, dia melakukan seperti ini, dia mencaci maki sahabatku dan yang lainnya? Lah. Bahkan ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, izinkan aku bawa pedang, aku penggal kepalanya wahai Rasulullah. Nabi mengatakan, lah, sabar dulu, sabar. Mungkin dia ada sesuatu yang ada di kepalanya ini subhat, jemaah, dan kita butuh nasihatin, kita dudukkan dia, kita nasihati dia, jemaah, sampai dia betul-betul faham. Kalau dia sudah faham, dia tahu dalilnya dan dia tahu tidak boleh hal tersebut, maka boleh antum tahdzir dia. Tahdzir itu jangan tegur sapa, dan itu pun tahdzir harus bermanfaat. Antum tahdzir dia nggak peduli sama antum, nggak manfaat, jemaah, nggak ada manfaatnya. Antum siapa, saya siapa, kecuali yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mentahdir para sahabat. Ada sahabat yang bersalah ditahdir, akhirnya sesak dirinya di dunia ini, baru berfaedah. Kemudian di samping itu, jemaah, antum angkat tangan, antum doakan mereka. Ini yang jarang kita lakukan. Padahal ada seorang sahabat, imam kita, jemaah, ketika beliau melihat banyak orang yang mencaci maki penguasa, maka beliau berharap punya doa mustajab yang dia tadahkan ke atas langit, memohon kepada Allah Rabbul Alamin supaya pemerintah yang zalim itu dapat hidayah. Itu yang kita lakukan. Tapi bukan berarti kita diam dengan kezaliman yang dia lakukan. Bagaimana cara kita? Ya, kita mendakwahkan, kemudian kita jelaskan kepada masyarakat perbuatan ini tidak bagus, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu lebih bagus daripada antum mencaci maki dan yang lainnya. Maka beliau bercerita, ana pernah nih kumpul bersama kelompok Khawarij, fa asabtu dzunuban la araha illa minal kabair, dan aku melakukan sebuah dosa yang aku rasa itu adalah dosa besar. Ini ada seorang sahabat atau seorang tabi'in, dia mengatakan dia pernah kumpul, atau seorang sahabat dia berkumpul dengan kelompok Khawarij. Maka pada zaman Nabi Khawarij itu ada, jemaah, yang sekarang ini keturunan-keturunannya, jemaah, ada, jemaah. Kemudian dia menganggap suatu perbuatan yang dia kerjakan adalah dosa besar. Fa dzakartu dzalika li Ibnu Umar qala ma hiya. Kemudian aku ceritakan kepada Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan, dosa apa itu? Qultu kadza wa kadza. Maka dia mengatakan dosa ini, dosa ini. Enggak disebutkan oleh perawi.
Karena memang terkadang dalam sebuah hadis itu boleh kita enggak sebutkan, boleh kita tidak sebutkan. Qala laysat hadhihi minal kabair. Maka Ibnu Umar mengatakan perbuatan yang engkau lakukan mengkafirkan orang itu bukan perbuatan dosa-dosa besar. Hunna tis'un, tapi ada 9 dosa besar, atau tis'un 9 dosa besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah isyraku billah, engkau menyekutukan Allahu jalla jalaluhu, menghadirkan sebuah ibadah bukan karena Allahu Rabbul Alamin, tapi dia karena ingin disanjung, dia ingin dipuji, dia ingin dikatakan ahlul ilmi, dia ingin dikatakan ahli ibadah, dia ingin dikatakan ahli salat. Maka kita harus latih diri kita jemaah. Kalau ada terbesit kayak seperti itu, antum harus lawan. Apakah ikhlas itu tidak bisa dipaksa? Bisa dipaksa jemaah. Ikhlas itu harus dipaksa jemaah. Antum jangan mengatakan ibadah itu jangan dipaksa-paksa, enggak ikhlas antum. Siapa bilang ikhlas itu tidak bisa dipaksa? Antum kadang ikhlas juga butuh dipaksa. Contoh, antum lagi turun nih dari pekerjaan antum sudah 2 minggu, turunnya ya tengah malam lah, isya, capek antum, tidur di kamar nyenyak bersama istri dan anak antum, tibalah waktu subuh, berat rasanya, butuh dipaksa sholat subuh, butuh jemaah, butuh dipaksa ikhlas karena Allahu Jalla Jalaluhu, butuh. Bahkan ketika antum memasukkan duit ini di kotak infak, antum lihat kiri dan kanan, ya Allah, ana berinfak untuk engkau ya Allah, bukan untuk orang lain. Itu juga butuh dipaksa cuma. Sehingga dengan terbiasa kita nanti karena Allah, ya udah terbiasa seperti itu. Maka ikhlas itu butuh dilatih pula, karena nggak semua kita bisa ikhlas cuma. Antum lagi jalan di kotak amal yang seharusnya memasukkan 100.000, ternyata masuk 200.000. Pusing antum nanti. Nah ini dia cuma arti latih, ya sudah 200.000, ya memang Allah yang memberikan rezeki, sudah untuk Allah tabaraka ta'ala, dan antum yakin semua yang antum keluarkan di jalan Allahu Rabbul Alamin itu akan antum dapatkan kebahagiaan dari Allah tabaraka ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah wa qatlun sama, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tabaraka ta'ala. Wal firaru minaz zahfi. Kemudian yang ketiga adalah lari dari medan perang. Wa kadful muhsana. Kemudian yang berikutnya adalah menuduh orang baik-baik berzina, dan ini antum harus hati-hati. Karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita, orang itu banyak masuk neraka gara-gara lisannya jemaah. Gara-gara lisan. Suka caci maki, sok hebat, kadang-kadang sok suci, tiba-tiba lihat temannya dibilang pezina, dibilang pelacur. Hati-hati jemaah. Karena dalam syariat Islam, seseorang yang mengatakan engkau pezina, menuduh saudaranya berzina, maka dia dituntut untuk mendatangkan 4 saksi jemaah. Dan tidak ada keraguan dari saksi tersebut. Dia harus melihat gayung itu masuk ke sumur ngambil air jemaah. Dilihat dengan jelas, nggak ada keraguan mengatakan remang-remang saya lihat, atau cuma bayangan saja, lah jemaah. Maka sungguh berat sekali orang menuduh saudaranya mengatakan pezina dan yang lainnya, dan hukumannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus dicambuk 100 kali. Kemudian setelah itu dia diasingkan selama 1 tahun. Kemudian semua persaksiannya tidak boleh diterima. Dia nggak boleh jadi wali nikah, dia nggak boleh saksi penulisan tanah, dia nggak boleh saksi pembangunan masjid, nggak boleh. Karena dia dengan mudahnya menuduh orang-orang baik-baik berzina jemaah. Hati-hati dengan hal tersebut. Maka lisan ini juga harus dijaga jemaah. Jangan mudah-mudah mengatakan pezina, jangan mudah-mudah mengatakan pelacur, jangan mudah-mudahan mengatakan nih baru selesai dia nih melakukan perbuatan. Jangan boleh jemaah. Karena itu adalah sangat berat di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian beliau mengatakan wa aklur riba, memakan riba. Dan alhamdulillah dakwah sunnah kita alhamdulillah sampai ke pelosok-pelosok. Karena banyak tuh di kampung-kampung itu orang-orang, ibu-ibu di kampung itu dibodoh-bodohin sama ya yang muda-muda keliling minjamkan duit, dikasihkan minjem 100.000 tapi dipotong, akhirnya yang didapatkan sama ibu-ibu itu cuma 85. Nanti pas bayarnya
yang dikeluarkan harus 150 jemaah. Udah dapat nggak sama, bayarnya lebih. Itu adalah riba yang terjadi di masyarakat kita. Dan Masya Allah, banyak saudara kita yang sudah kenal agama, kenal dakwah, dia tinggalkan tuh riba tersebut jemaah. Karena riba itu nggak ada faedahnya sama sekali. Orang yang menulis, orang yang menjadi saksi, orang yang ikut serta di sana, orang yang makan dan semuanya itu dilaknat oleh Allah Rabbul Alamin. Allah akan jauhkan darinya rahmat dan sehingga dia akan sengsara di dunia. Kemudian yang berikutnya adalah wa aklu malil yatim, memakan harta anak-anak yatim. Dan hati-hati antum yang ngasuh anak-anak yatim. Jangan sampai antum membuat yayasan untuk anak yatim tapi antum gunakan untuk memperkaya diri. Lah jemaah, bahkan Allah Jalla Jalaluhu mengabarkan kepada kita begitu juga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memakan harta anak yatim, dia telah mendidihkan di dalam perutnya api neraka jemaah, dan dia akan disiksa oleh Allah Rabbul Alamin. Mungkin di dunia antum mengatakan nggak ada rasanya Ustaz, nggak panas Ustaz. Iya nggak panas, tapi siap-siap antum nanti. Kemudian beliau mengatakan wal ilhadun fil masjid, melakukan perbuatan maksiat di masjid. Walladzi yastaskhiru, kemudian orang yang menghinakan agama. Wa bukaul walidaini minal uquq, dan ini yang jadi syahid kita jemaah. Dan membuat kedua orang tua itu menangis adalah di antara hal yang mengantarkan ke dalam durhaka kepada orang tua. Jangan pernah antum membuat mereka menangis. Qala li Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar pun mengatakan kepada aku, atafraqun nar, apakah kau ingin dihindarkan dari api neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannah, kemudian engkau senang engkau dimasukkan ke dalam surga? Qultu ya wallah. Maka sahabat tersebut mengatakan kepada Ibnu Umar, iya wahai Ibnu Umar, siapa yang enggak mau dia dihindarkan dari api neraka? Siapa yang enggak mau dia dimasukkan ke dalam surga? Karena memang tujuan kita ibadah adalah surga Allah jemaah. Mencari ridho Allah, kemudian antum dimasukkan ke dalam surga, itu yang antum harapkan dan itu yang kita harapkan. Kalau ada orang yang mengatakan anak ibadah bukan untuk masuk surga, anak ibadah bukan karena takut ke dalam neraka, wallahi dia telah berbuat dusta dan khianat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa mengangkat tangannya, mengatakan Allahumma inni a'udzubika minan nar wa as'alukal jannah. Ya Allah, aku meminta kepadamu jauhkan aku dari api neraka dan masukkan aku ke dalam surga. Banyak orang-orang di antara saudara kita mengatakan, ana beribadah ini bukan untuk masuk surga, ana beribadah bukan karena takut masuk neraka. Itu yang mereka katakan. Maka ucapan seperti itu adalah ucapan yang tidak benar. Qala, kemudian Ibnu Umar mengatakan kepada laki-laki tersebut, ay hayyun waliduk, apakah orang tuamu masih hidup? Qultu indi ummi, maka dia mengatakan aku memiliki ibu, bapak sudah meninggal. Qala fa wallahi law alanta lahal kalam wa at'amta lahat ta'am latadkhulannal jannata majtanabtal kabair. Maka Ibnu Umar mengatakan, kalau engkau lemah lembutkan ucapan engkau kepada orang tua, maka kita seorang anak jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, tuh volume suara kita kepada orang tua kita itu kecilkan, jangan dikeraskan jemaah, jangan dikeraskan. Dan hal yang membuat kita tidak akan pernah bisa berbuat baik kepada mereka itu, ketika kita kecil, mungkin orang tua pernah berbuat keras atau mengeraskan suaranya kepada kita aja. Hanya mungkin dengan hal tersebut kita ingin balas. Tapi ternyata tujuannya beda jemaah. Ketika orang tua memarahi anaknya, itu demi kebaikan anak tersebut. Tapi ketika kita yang sudah besar memarahi orang tua kita dengan suara yang lantang, itu karena kita benci sama orang tua kita, karena kita gak seneng sama mereka, maka antum gak akan pernah bisa berbuat baik kepada mereka aja. Maka beliau menyebutkan di sini, kalau engkau bisa melemah lembutkan ucapan engkau kepada orang tua, kemudian engkau kasih makan dia. Orang tua itu tanggungan antum juga. Walaupun antum sudah menikah, antum punya tanggungan sama orang tua.
Adapun yang perempuan, maka dia beralih kewajibannya kepada suaminya. Tapi antum wahai laki-laki, wahai pemimpin keluarga, kewajiban antum untuk memberikan makan orang tua itu masih sampai dia mati. Jangan sampai antum beranggapan ketika antum sudah punya istri, antum sudah punya anak, istri antum banyak, kemudian antum mengatakan tanggung jawab ana banyak. Ana punya 4 istri ini, anak ana banyak, masa ana harus kasihkan makan kepada orang tua ana? Jemaah, antum mau masuk surga lewat mana jemaah? Surga antum itu sama orang tua antum. Bagi yang laki-laki, bagaimana bisa antum ngajak keluarga antum masuk surga, istri antum masuk surga, kalau antum tidak menjaga surga tersebut? Kemudian beliau mengatakan, selama engkau menjauhi diri engkau dari dosa-dosa besar, maka melembah lembutkan tutur kata kita kepada orang tua kita jemaah, itu adalah kebaktian. Dan orang tua kita ini Masya Allah jemaah, merawat dan mendidik kita tanpa ada lelah dan penat. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang berikutnya, haddatsana Abu Nuaim, menceritakan kepada kami Abu Nuaim, qala haddatsana Sufyan, menceritakan kepada kami Sufyan, an Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah, an abihi, dari bapaknya, qala wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Beliau mengomentari atau menafsirkan tentang ayat, tundukkanlah bagi mereka sayap-sayap kerendahan kalian minar rahmah, dan berikanlah mereka kasih sayang. Maka beliau mengatakan, la tamtani min syai'in ahabba. Apa kata beliau? Janganlah kalian menghalangi sesuatu yang dia sukai oleh orang tua antum. Apapun yang dia inginkan, kalau antum mampu itu kasih jemaah. Tapi terkadang kita lebih mampu memberikan ke keluarga kita daripada istri kita, dan itu sering terjadi jemaah, sering terjadi. Kadang kita juga seperti itu. Antum mau jadi ustadz, mau jadi kiai, kadang-kadang ada terbesit kayak seperti itu. Kepada istri-istri anak antum, Masya Allah, duit 1 juta gak apa-apa, gampang aja belanja. Tapi tiba-tiba orang tua antum nelpon, butuh uang belanja berapa aja. Kadang antum berat ngeluarin dari ATM antum hal tersebut. Antum enggan dengan hal tersebut cuma. Padahal ketika antum memberikan semua yang ada pada diri antum, itu belum cukup untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Belum cukup. Maka lihat apa kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di bab yang berikutnya, babu jazail walidain, bab berbalas budi kepada orang tua. Haddatsana Qabisa qala haddatsana Sufyan an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'tikahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang anak itu tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya. Sampai kapan? Sampai ketika dia mendapati orang tuanya jadi budak. Mungkin di masa peperangan nih, orang tuanya ditawan, kemudian dia dijual belikan menjadi barang budak, kemudian dia dapati orang tuanya, kemudian dia merdekakan. Maka itu baru sama antum berbuat bakti kepada mereka. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Sa'id ibnu Abi Burda qala sami'tu Abi yuhaddisu annahu syahida Ibnu Umar. Kemudian dia mengatakan, menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, kemudian menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Burdah. Qala, dia mengatakan, aku mendengar bapakku bercerita bahwasanya annahu syahida Ibnu Umar rajulun yamaniyun yatufu bil baiti, bahwasanya dia melihat Ibnu Umar nih lagi memperhatikan atau melihat seorang laki-laki yang dari Yaman tawaf. Hamal ummahu wara'a dhahrihi, dia menggendong ibunya sembari mengatakan, innilaha ba'iruhal mudallal in udirtu au in ud'irat
rikabuha lam ud'ar. Dia mengatakan, aku adalah bagaikan binatang tunggangan bagi ibuku yang sangat patuh ketika para tunggangan yang lain pada lari. Maksudnya dia bersair bagaimana dia saking taatnya kepada orang tuanya melakukan menggendong ibunya dari Yaman datang ke Mekah, jemaah. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang lainnya, diceritakan dia mengatakan kepada Ibnu Umar nanti bahwasannya dia sudah menggendong ibunya lebih lama daripada ibunya menggendong dia. Ibu kan biasa hamil kita itu selama 9 bulan 10 hari. Tapi dia laki-laki Yaman ini sudah lebih daripada itu gendong ibunya. Karena ibunya sakit. Dari Yaman, kemudian dia ke Madinah, kemudian dia ke Mekah. Balik dari Mekah ke Madinah, kemudian dia ke Yaman. Gendong ibunya, jemaah. Untuk apa? Melakukan haji. Kemudian setelah itu dia mengatakan, ya Ibnu Umar, atarani jazaituha? Wahai Ibnu Umar, aku sudah menggendong ibuku lebih lama daripada dia menggendong aku. Bahkan aku hajikan dia dengan menggendong aku, wahai Umar. Aku sudah berbuat bakti kepadanya. Orang-orang lari dari hal tersebut. Bahkan kita nggak pernah gendong orang tua kita, jemaah. Siapa di antara antum gendong orang tua antum? Lebih daripada 9 bulan 10 hari. Nggak ada kita, nggak ada. Bahkan lihat orang tua kita ini, jemaah, ibu kita ini hamil gendong kita ini 9 bulan 10 hari mungkin. Dia tidak pernah naruh kita, jemaah, karena kita dalam perutnya. Bahkan ketika tidur itu harus sesak nafas. Bahkan ketika berjalan pun kakinya harus bengkak. Kemudian ada di antara kita ketika dia baru ngasih mobil ke orang tuanya. Dia baru ngasih rumah kepada orang tuanya. Dia baru ngasih duit puluhan juta kepada orang tuanya, kemudian dia bangga mengatakan, saya sudah berbuat bakti kepada mereka. Udah antum gendong dia selama 9 bulan 10 hari. Biar antum tahu rasa kayak gimana rasanya menggendong anak yang berada di dalam perut wahnan ala wahnin 9 bulan 10 hari. Dan antum belum sama dengan sahabat ini, yang dia menggendong ibunya lebih lama daripada ibunya menggendong dia. Kemudian dia mengatakan, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, atarani jazaitu, apakah engkau melihat aku sudah berbuat bakti kepada dia, wahai Ibnu Umar? Maka Ibnu Umar mengatakan, lah, belum. Wala bizafratin wahidatin awala bitalkatin wahidatin min talaqatiha. Belum sampai sama engkau berbuat bakti kepadanya, walaupun engkau kasih semua hartamu, itu belum sampai dibandingkan dengan satu nafas hentakan yang ketika dia ingin melahirkan engkau. Kemudian kita merasa besar di depan orang tua kita. Kemudian dengan sombongnya karena kita punya pangkat, lisan kita mengatakan ibu dengan suara yang keras. Dan antum merasa berbuat baik sama mereka. Lah, jemaah. Dan sejatinya yang ngajarin antum dan yang merintahkan antum berbuat baik itu Allah. Itu yang pernah kita sebut. Maka jangan pernah antum beranggapan sudah berbuat baik sama orang tua antum. Belum. Sampai mati pun antum gak akan pernah bisa berbuat baik sama mereka. Maka itu volume suara itu kecilkan, jemaah. Walaupun dia sudah tua, kadang-kadang ibu kita sudah pikun, jemaah. Antum harus sabar. Sesabar mereka mendidik antum. Coba antum perhatikan anak-anak kecil-kecil itu, jemaah. Kalau antum ngomong susah nggak? Susah antum ngomong. Lah kemudian orang tua antum, dia mungkin buang air besar di celananya, antum marah-marah sama dia. Antum nggak pernah ingat sudah berapa puluh tahun dia mendidik antum, kemudian cebokin dia, nggak ada rasa jijik untuk memegang kotoran antum. Kemudian ketika dia sudah tua sakit-sakitan, antum berdoa kepada Allah mengatakan, ya Allah, ana ridho dia mati, ya Allah. Antum sudah berbuat bakti sama mereka, jemaah. Orang tua itu pintu tengah surga antum, jemaah. Jangan pernah antum teriaki dia, jangan pernah antum hinakan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, antum jangan pernah ngelarang dia kalau dia suka sesuatu. Dia suka mau beli makanan, antum mampu belikan, jemaah. Masa ke istri kita aja sering kita belikan semua yang dia inginkan, kenapa kok surga kita itu kita nggak belikan, jemaah?
antum harus berikan untuk mereka. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, summa tafa Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar pun tawaf di Ka'bah, fa'atal maqam fa shalla rak'ataini, kemudian beliau mendatangi maqam Ibrahim, kemudian dia salat di sana. Summa qala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, ya ibna Abi Musa, wahai ibnu Abi Musa, inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma, sesungguhnya 2 rakaat tadi itu mengampuni dosa yang setelahnya. Maksudnya antum mengerjakan 2 rakaat di depan makom Ibu Ibrahim, setelahnya itu antum diampuni dosanya oleh Allah Jalla Jalaluhu, walaupun antum melakukan perbuatan dosa, tapi dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, hadis yang berikutnya, haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Atha bin Sa'ib an abihi, dari bapaknya, an Abdullah ibni Amr, dari Abdullah ibnu Amr, qala, ia mengatakan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubai'uhu alal hijr, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbaiat kepada Nabi untuk pergi hijrah. Wa taraka abawaihi yabkiyan, tapi dia meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis. Karena orang tuanya ini enggak mau ditinggalin untuk pergi hijrah. Dia pengen anaknya tetap di sana walaupun dia memeluk Islam, ditemani. Akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda tersebut? Faqala irji ilaihima wa adhikhuma kama bakaitahuma. Balik ke orang tuamu, maka gembirakanlah dia, buatlah dia ketawa sebagaimana engkau membuat dia menangis. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, bahkan ada seorang laki-laki yang dia datang kepada Nabi SAW, minta izin untuk pergi jihad. Dia minta izin untuk pergi jihad. Dan kita tahu jihad di jalan Allah itu tidak ada balasannya kecuali masuk surga. Bahkan dosa kita diampuni ketika antum ditebas, luka tangan antum, kemudian darah antum menetes di atas bumi, maka semua dosa antum diampuni, kecuali dosa-dosa besar karena butuh taubat. Kemudian kecuali hutang, itu antum harus bayar. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk jihad. Tetapi dia meninggalkan orang tuanya lagi bersedih di sana. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, balik, buat dia gembira. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, membahagiakan orang tua kita, menjaga mereka dan bertutur kata dengan lemah lembut kepada mereka adalah sesuatu hal yang akan mengantarkan kita ke dalam berbuat bakti kepada mereka. Dan sungguh Ibnu Umar pun mengabarkan kepada kita, kita tidak akan pernah bisa untuk membalas kebaikan orang tua kita apapun yang antum kasih. Antum ngasih mobil, antum ngasih rumah, antum ngasih semua harta antum, itu belum cukup. Dan jangan pernah antum merasa cukup sudah berbuat bakti kepada mereka. Lah. Maka ketika mereka masih hidup, berbuat bakti sama mereka jemaah. Ucapkan perkataan-perkataan yang indah kepada mereka. Karena sejatinya ucapan yang melengking, yang kita ucapkan lebih keras daripada mereka, itu akan membuat dia sakit hati juga. Dan itu diantara kedurhakaan yang dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis yang berikutnya, cuma haddatsana Abdurrahman bin Syaibah, mengabarkan kepada kami Abdurrahman bin Syaibah, akhbarani Ibnu Abi Fudayl, menceritakan kepadaku atau menceritakan kepadaku Ibnu Abi Fudayl, qala haddatsani Musa an Abi Hazim, dari Abu Musa dari Abu Hazim, an Aba Murrah, dari Abu Murrah maula Ummu Hani ibnati Abi Talib akhbarahu, yaitu budaknya Ummu Hani, anaknya Abu Abi Talib, mengabarkan kepadanya, annahu raqiba ma'a Abi Hurairah ila ardihi bil aqih, fa idza dakhala ardahu saha bi a'la sautihi, alaiki salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummata.
taqulu wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh, yaqulu rahimakillahu rabbaitini saghiran, fa yaqulu ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama baraztani kabiran. Qala Musa kana ismu Abi Hurairah Abdullah ibnu Amr. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, ketika ada orang berbuat baik kepada kita, baik dia adalah orang tua kita dan yang lainnya, maka antum balas kebaikan tersebut sekuat tenaga antum, walaupun hal tersebut tidak bisa antum balas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Maka setidak-tidaknya antum senantiasa doakan dia kebaikan dalam solat antum, mengatakan Rabbi ghafirli wali walidayya, kemudian yang lainnya antum doakan kebaikan kepada orang tua antum, mau dia masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka itu adalah terbaik dan itu akan menjadi amal jariahnya yang dia akan mendapatkan pahala yang disimpankan oleh Allah Jalla Jalaluh, dan membuat dia akan bangga kelak pada hari kiamat. Ternyata anak-anaknya senantiasa mendoakan kebaikan dan tidak pernah lupa kepadanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jemaah, ini yang dapat kita sampaikan karena tinggal 7 menit lagi azan. Mungkin kita gunakan untuk tanya jawab. Tafadhol jemaah, mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan tema atau yang lain. 6 jemaah. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 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 enam jemaah. Ada keluarga yang dia punya masalah, suami istri berantakan keluarganya. Kemudian seorang anak ini lebih dekat dengan ibunya, apalagi kalau dia laki-laki, biasanya lebih dekat sama ibunya, dia lebih memihak kepada ibunya. Kemudian dia tahu memang bapaknya ini keras kepala, sukanya cimaki dan yang lainnya. Akhirnya karena seperti itu dia merasa benci sama bapaknya, bahkan dia mendoakan bapaknya untuk segera mati jemaah. Tapi dia nggak doakan bapaknya supaya dia dapat hidayah, tapi dia doakan mungkin sakit bencinya. Kita katakan apakah ini adalah perbuatan uququl walidain? Naam jemaah. Antum benci caci maki orang tua antum walaupun dia salah adalah perbuatan yang salah. Karena sejatinya yang memerintahkan kita berbuat baik itu bukan karena orang tua itu berbuat baik sama antum lah. Oh berarti nanti kalau orang tua antum berbuat baik sama antum, antum akan taat. Oh berarti kalau ada orang tua antum dari kecil antum dibuang di panti asuhan, tidak pernah diurus, udah sukses sekarang punya perusahaan sendiri, dia datang minta duit, kemudian antum hinakan caci maki dia, la ijma. Maka nggak boleh. Dan ini pernah kita kisahkan bagaimana seorang laki-laki yang bawa ibunya berobat, yang bulan kemarin cuma dia bawa ibunya berobat, ibunya gila, ibunya ini nggak tahu kalau dia anaknya. Ya sudah, dia dibawa berobat, digigit, diludahin, dicaci maki. Hanya dokter itu mengatakan, kok bisa engkau berbuat bakti sama dia? Maka antum perhatikan kata pemuda tersebut, padahal perempuan ini nggak tahu kalau antum anaknya. Maka laki-laki tersebut mengatakan, iya, ibu ini nggak tahu kalau anak adalah anaknya, tapi Allah Jalla Jalaluh itu tahu kalau aku adalah anak ibu tersebut, dan aku harus berbuat bakti sama mereka, sama dia. Yang memerintahkan kita berbuat bakti kepada orang tua itu Allah jemaah, bukan karena dia nggak suka sama antum, mukul antum, caci maki antum lah. Maka antum harus tetap berbuat baik sama dia. Ketika dia orang kafir pun antum harus berbuat baik jemaah. Pernah dikisahkan Asma binti Abi Bakar, ada namanya Asma.
Anaknya Abu Bakar itu bukan Aisyah aja jemaah, Asma namanya juga jemaah, tapi dari istrinya yang lain. Asma ini ternyata sudah masuk Islam duluan, kemudian ibunya masih kafir jemaah. Ibunya ini ingin datang mengunjungi dia. Akhirnya Asma binti Abi Bakar pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wasiluha wa ya Rasulullah, apakah aku tetap menyambung tali silaturahmi kepada dia, kemudian aku berbuat baik kepada dia wahai Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, iya. Tetap berbuat baik kepada dia, tapi jangan ikut-ikutan kufur. Dia nyaci maki antum, ya sudah. Antum nggak bisa tahan dengan cacian makian tersebut, tinggali. Dia sakit, antum kunjungin. Nggak ada duit untuk berobat, kasih dia duit untuk berobat. Jangan antum doakan cepat mati aja gitu. Sekalian, jangan jemaah. Apa sih susahnya antum doakan? Mudah-mudahan bapaknya antum itu dia kenal hidayah, dia kembali mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia rujuk sama ibu antum, kemudian tenang antum. Dan semua kita pasti salah jemaah. Dan orang yang bertakwa itu orang yang belajar dari kesalahannya jemaah, kemudian dia berbuat baik. Dan kita nggak semua dari dulu kayak seperti ini jemaah lah. Kita bahkan mungkin lebih buruk daripada yang lainnya. Walaupun antum jadi ustadz, ada kisah-kisah kelam antum sebelum antum belajar ngaji, sebelum antum belajar di pondok pesantren, antum jadi ustadz juga seperti itu. Maka yang bisa kita lakukan adalah kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu dan saling doakan. Walaupun dia telah berbuat buruk kepada kita, doakan kebaikan kepada mereka. Doakan kebaikan, karena yang memerintahkan kita berbuat baik adalah Allah jemaah. Bukan membalas karena dia berbuat buruk kemudian kita durhaka kepada mereka. Wallahu taala alam shawab. Ada yang lain jemaah? Tafadhal. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana cara mempertahankan? Anda kurang jelas dengerin. Orang tua kita sudah sepuh. Oh, kurang sabar. Kemudian ya namanya orang sepuh jemaah, kadang-kadang kalau sudah pikun itu susah jemaah. Tapi antum harus sabar. Sabar antum melayani sebagaimana dulu antum kecil itu susah diatur. Anda punya anak 2 aktif jemaah. Ya Allah, sakit kepala di rumah jemaah. Ya kadang-kadang emosi kita ngomel jemaah. Tapi memang emosi kita kan untuk kebaikan, bukan untuk benci. Tapi kita biasanya kalau emosi sama orang tua itu benci sama mereka, orang tua itu. Tapi kalau orang tua emosi ke kita itu karena dia sayang sama kita. Antum dulu waktu kecil, antum punya anak lah, luar biasa jemaah, amburin sana, baru diberesin ribut. Anak punya anak tuh di rumah itu, kalau tidur tengah malam dia cuma main-main ribut, cuma 2 orang tuh ribut. Yang satunya masih umur 1 tahun 4 bulan, yang satunya 4 tahun. Itu dua-duanya itu, sakit kepala kita denger. Sakit kepala. Mudah-mudahan besok dia kalau kita berubah kayak seperti itu, dia nggak sakit kepala jemaah. Kayak kita seperti sakit kepala. Harus sabar jemaah, harus sabar. Harus sabar karena memang orang tua itu sudah makan, dibilangin dirinya belum makan. Kadang antum dapati dia buang air besar jemaah. Kayak anak kecil, sudah orang kalau sudah tua itu kayak anak kecil. Dan itu kesempatan antum untuk berbuat bakti dan sebetul-betulnya berbuat bakti sama mereka. Kalau mereka masih sehat, antum berbuat baktinya masih biasa-biasa saja. Kasih makan, kasihkan duit belanja. Tapi kalau sudah tua baru. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis berbuat bakti kepada orang tua, rogima amfumriin, rogima amfumriin, rogima amfumriin, celaka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Man ya Rasulullah? Man adroka walidayhi indal kibari ahaduhuma au kilaihima. Barang siapa yang mendapati orang tuanya sudah tua renta, pikun dia jemaah, tapi tidak memasukkan dia ke dalam surga, tak bisa dirawat. Maka antum harus bersabar, walaupun kadang-kadang emosi, tahan emosi antum. Dan dia pun dulu emosi ketika didik kita jemaah, tapi kita sampai besar sekarang sukses. Maka antum rawat dengan sekemampuan antum, antum berikan yang terbaik, dan antum sembari berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Kita ini jarang berdoa sama Allah jemaah. Kita banyak mengeluh, tapi kita jarang berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal yang bisa membuat orang tua itu tidak pikun Allah. Yang membuat orang tua pikun pun Allah.
Yang membuat kita sabar itu Allah, jemaah. Maka antum berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kesabaran, kemudian memberikan keberkahan dari apa yang antum dapati, dan antum rawat mereka sehingga mereka yang akan membawa antum masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Ingat, pintu surga yang paling mudah untuk masuk surga itu orang tua, jemaah. Orang tua sebagaimana yang kita sebut. Antum bersodakoh, kadang-kadang sodakoh ini ada niatan kita riya, jemaah. Datang ke masjid khususnya hari Jumat, jemaah, di masjid-masjid luar sana, antum pengen nama antum disebut. Kadang-kadang disebutkan Ahmad bin Fulan, dia menyumbang 100 juta. Uish, antum langsung gini kan baju antum, 100 juta. Ngomongnya kayak seperti itu juga. Walaupun pada kelanjutannya ya memang ikhlas karena Allah, tapi kadang-kadang diselipin dengan rasa bangga dengan hal tersebut. Seperti itu juga. Kadang sholat kita masih ada pun yang kurang, yang kita ingat dalam sholat kita. Kadang muamalah kita sama orang lain juga buruk. Itu belum bisa menjamin kita untuk masuk ke dalam surga, karena masih kurang semua. Tapi berbuat bakti kepada orang tua itu jalan tengah antum masuk surga. Jaga dia sebelum mereka meninggal dunia, jemaah. Dan kebaktian antum sama orang tua itu akan dituruni, akan menurun kepada anak antum. Dan pernah diceritakan oleh ustadz-ustadz kita, seseorang suami istri, dia memiliki anak, kemudian dia mempunyai orang tua. Ini orang tuanya ini kalau sudah, karena udah tua renta, karena kan nggak mungkin dikasihkan dia piring pecah belah itu, akan rusak dan yang lainnya. Akhirnya dia taruh di gubuk sebelah rumahnya. Kadang-kadang banyak orang seperti itu, dia nggak mau kumpul dengan keluarganya. Kadang istri juga kayak seperti itu, jemaah, ngajakin kita berbuat durhaka sama orang tua. Lihat mertuanya sudah tua renta, kita rawat orang tua kita, dia merasa jijik dengan hal tersebut. Akhirnya kita pun dibisik-bisikin, sudah taruh dia, dibuatin dia pondok khusus, dia tinggal di sana, kita kasihkan makan tiap hari. Kemudian dicarikan piring-piring plastik atau piring-piring kayu. Kemudian setelah meninggal dunia, ketika bersih-bersih pondok tersebut, rumah tersebut, anaknya ini ikut bersih-bersih. Kemudian dilihat ada piring kayu, diambillah sama anak tersebut, kemudian disembunyikan di belakang punggungnya. Akhirnya bapak ini pun mengatakan, untuk apa piring kayu itu, nak? Lihat kepolosan anak itu mengatakan, ana mau simpan, nanti kalau bapak tua, ini yang anak kasih untuk ngasih makan. Ya jemaah, ketika antum berbuat bakti sama orang tua antum, anak antum pasti akan berbuat bakti sama antum. Dan kisah yang lainnya, ketika ada seorang bapak nih, dia berbuat durhaka kepada orang tuanya. Dia angkat orang tuanya dari rumah, kemudian dia taruh di depan pintu, ngusir orang tuanya. Ketika anaknya sudah besar, dia sekarang gantian jadi orang tua. Dia dipikul oleh anaknya, kemudian dia diletakin di jalan raya. Dia mengatakan, lebih banyak anak kasihkan sebagaimana yang bapak lakukan sama kakek anak. Dia membalas kedurhakaan kita itu, anak kita yang akan, kedurhakaan kita kepada orang tua, anak itu akan membuat dirinya durhaka kepada kita, jemaah. Maka antum didik bagus, antum ajarin agama, kemudian kita harus berbuat bakti kepada orang tua kita, anak kita pun akan berbuat bakti, jemaah. Anak kita pun akan berbuat bakti. Dan harus sabar dengan orang tua yang sudah pikun, terus berlatih sabar, bersabar terus, karena pahalanya sangat besar, jemaah. Dan tidaklah ada lain kecuali antum akan dimasukkan ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Allahu ta'ala alam bisawab, jemaah. Khalas, jemaah. Nah, kalau antum ngomel kepada orang tua tapi di dalam hati, apakah durhaka, jemaah? Apakah durhaka? Hadisun nafsi la yu'tabar. Antum ngomel sendiri itu nggak ada dosa bagi antum sampai antum kerjakan. Antum nyaci maki orang tapi dalam hati, antum nggak ngomong tapi muka antum, tapi ketika antum ketemu sama teman antum, senyum antum seperti itu, tapi jengkel antum dalam. Apakah antum dapat dosa? Lah, hadisun nafsi la yu'tabar. Bahkan kalau antum meniatkan dalam hati antum lihat tetangga misalnya janda cantik, jemaah, cantik, ini bagus, ini mantap, ini misalnya ingin berbuat zina sama dia, niatkan antum dalam hati antum, tapi antum nggak kerjakan,
Bahkan kalau antum takut karena Allah Rabbul Alamin, antum dapat pahala. Antum udah ngomel-ngomel tadi, kemudian antum ngomong lagi sama hati antum, nggak boleh itu. Ngomel-ngomel sama orang tua itu dosa, nggak boleh. Akhirnya ditahan dirinya. Dan ini ada dalilnya, jemaah. Rasulullah SAW mengatakan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Ada orang yang ingin berbuat baik, kebaikan, tapi nggak bisa dia kerjakan karena terhalang dengan suatu hal. Ingin berinfak ke masjid, qadarullah di tengah perjalanan hilang duitnya. Dapat pahala sempurna. Wa man hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'atin difin ila ada'afin katsiratin. Tapi kalau dia bertekad kuat melakukan kebaikan, dia kerjakan kebaikan tersebut, dia dapatkan 10 pahala, dilipat gandakan menjadi 700, dilipat gandakan lebih daripada itu. Faman hamma bisayyi'atin. Kemudian barang siapa yang berniat untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, tapi dia nggak jadi melakukan keburukan itu karena dia takut kepada Allah Jalla Jalal. Oh, ini durhaka, nggak boleh kita ngomel sama orang tua. Dia ngomong sendiri, tapi dia cegah dirinya. Sebenarnya orang tua itu mungkin menurut dia layak untuk diomelin, tapi nggak boleh mengeraskan suara kepada orang tua. Hanya dia nahan dirinya. Apa kata Nabi SAW? Kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Dituliskan baginya satu kebaikan. Waman hamma biha fa'amilaha, tapi kalau dia bertekad kuat ingin melakukan perbuatan buruk, dia kerjakan. Kataballahu indahu sayyi'atan wahidatan. Maka Allah akan tuliskan baginya satu keburukan saja. Nah, maka hadisun nafsi itu la yu'tabar, enggak dianggap. Ngomel-ngomel sendiri antum jemaah. Lebih bagus kayak seperti itu. Daripada antum neriakin orang tua kan. Tuh lihat orang tua antum buang air besar di celana. Dia ngomel sendiri sudah jemaah. Dalam hati antum, ini udah tua buang air besar lagi. Ya sudah kayak gitu. Antum sabar, antum kerjakan, antum dapat pahala. Dan gak usah jijik jemaah. Apa yang antum jijik? Ada pahala di sana. Dan cerita-cerita orang berbuat bakti kepada orang tuanya itu banyak. Ada yang sampai mengatakan kepada saudara-saudaranya, siapa yang ngerawat ibu ini nggak boleh dapat warisan. Dia berusaha supaya dia yang ngerawat orang tuanya. Dia nggak peduli dengan warisan, itu urusan dunia. Tapi dia bawa surga ke dalam rumahnya. Itu yang terbaik jemaah. Allah Ta'ala dalam shawab jemaah. Ini yang dapat kita sampaikan. Terus berbuat bakti kepada orang tua dengan memberikan apa yang dia inginkan jemaah, kemudian melemah lembutkan tutur kata kita kepada mereka, dan kita berlatih jemaah. Kadang kita pun, walaupun antum jadi ustadz, kadang-kadang antum juga kencengin suara kepada orang tua. Jemaah. Tapi kita senantiasa introspeksi diri. Ana juga kadang pernah jemaah ngerasin orang tua ana lihat orang tua ana itu salah jemaah, tapi selayaknya nggak boleh diteriakin kayak seperti itu. Ana kencengin suara ana jemaah. Hanya setelah itu ana minta maaf jemaah. Ana tahu ana salah. Gak boleh. Itu pun walaupun antum paham dengan hal tersebut. Maka bagaimana dengan kita yang baru belajar dan yang lainnya? Maka terus melatih diri kita untuk bersabar dengan mereka jemaah. Karena pahalanya tidak ada lain, surga Allah Jalla Jalaluhu. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang berikutnya jemaah. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita, menjadikan kita anak-anak yang senantiasa taat kepada orang tua kita jemaah. Memberikan kita kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tunduk dan memberikan apa yang diinginkan oleh orang tua kita, karena pahalanya akan diberikan surga Allah Rabbul Alamin. Dan semoga kita dimasukkan ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu jemaah. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.